Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan suatu yang dinamakan dengan iman. Kita sebagai orang beragama, atau terlebih lagi kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya pada Kristus, pasti tidak asing bagi kita saat kita mendengar kata iman. Banyak dibicarakan di gereja-gereja, di persekutuan, bahkan di suatu komunitas-komunitas. Nah, kita sering mendengar kata iman, beriman. Nah, lalu apa arti dari iman atau makna dari kata iman tersebut? Jika kita melihat dalam bahasa Ibrani-nya atau dalam Perjanjian Lama, kata iman ini dalam bahasa Ibrani adalah emunah, yaitu sebuah kata benda dan berasal dari akar kata aman yang dapat diartikan percaya, yaitu sebuah kata kerja. Nah, sangat menarik. Berarti di situ saat kita berbicara kita beriman, berarti ada sebuah aktivitas atau pekerjaan yang kita lakukan, yaitu percaya. Apa itu percaya? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya yaitu yakin sepenuhnya. Dan yakin ini, jika kita lihat juga di dalam bahasa Ibrani, yaitu dalam bahasa Ibrani adalah amat, yang memiliki akar kata yaitu sama dengan emunah, yaitu aman. Jadi saat kita berbicara tentang iman, di situ ada keterkaitan yang sangat erat antara percaya dan yakin sepenuhnya. Dan itu bukan sebuah perkataan belaka, tetapi aktivitas, pekerjaan, kegiatan yang kita lakukan tanpa henti. Jadi saat kita berbicara beriman, berarti ada aktivitas percaya atau yakin yang tanpa henti. Saat kita berhenti, nah saat itu mungkin kita tidak tepat jika kita dikatakan beriman. Demikian juga dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani, kata iman yaitu pistis. Kata pistis ini memiliki akar kata yaitu peito, yang dapat juga diartikan percaya dan juga yakin, yaitu dalam bahasa Yunaninya yaitu pistos, yang berasal dari akar kata yang sama yaitu peito. Nah, ada suatu kesamaan yang sangat erat antara kata iman dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, yaitu dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu bahwa ketiganya, yaitu iman, percaya, dan yakin, tidak bisa dipisahkan. Mungkin ada yang sempat berpikir atau bertanya, apakah iman mendahului dari percaya atau yakin, atau sebaliknya, kita percaya dan yakin terlebih dahulu baru kita mempunyai beriman? Mungkin pertanyaan itu pernah kita dengar atau ada di dalam pikiran kita. Jadi, jika kita merujuk dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saat kita berbicara aku beriman, maka kita tidak boleh lepas dari yang namanya percaya dan yakin. Saat kita tidak percaya atau tidak yakin lagi kepada Tuhan, maka kita bisa disebut sebagai orang yang sudah tidak beriman. Mungkin di kehidupan kita pernah mengalami suatu problematika, masalah, kemudian kita berharap sesuatu, tetapi harapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di situ kadang kita merasa ragu atau tidak yakin dengan Tuhan. Nah, keraguan-keraguan itu sebenarnya sudah cukup membuat atau menyamakan kita sebagai orang yang tidak beriman. Karena sebagai orang yang beriman, seharusnya tidak ada keraguan atau ketidakyakinan itu. Sebagai orang yang beriman, kita harus tetap yakin, tetap percaya, walaupun keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi kita harus yakin bahwa itu semua adalah hal yang terbaik yang Tuhan rancangkan buat kehidupan kita. Kita harus percaya dan yakin terhadap rancangan Tuhan, apapun itu yang terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang beriman, kita harus tetap memiliki kepercayaan dan keyakinan
karena itu adalah suatu hal yang penting. Karena iman, percaya, dan yakin adalah satu kesatuan. Tidak bisa dikatakan kita beriman kalau kita ragu dan tidak yakin. Maka dari itu, mari kita tetap beriman dalam Tuhan dan terus percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.